Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, anak. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita absen, kita juga dahulu untuk ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Oke, ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih kita. Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Amalia dan Hadir. Serba Anissa hadir. Sabrina Hadir Ibu. Kemarin kita belajar tentang apa yang masih ingat? Teks narasi. Cerita fiksi. Ya, betul, cerita fiksi. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan. Ibu hanya menyebutkan ya, hanya menyebutkan dari cerita fiksi itu ada apa aja. Ibu masih ingat kemarin yang disebutkan Romeo, Romeo. Aku juga nggak tahu Sabrina menghapus papan tulis. Ibu sebelumnya pelajaran siapa ini sebelumnya? Itu bahasa Inggris Ibu, bahasa Inggris. Favorit Bu. Favorit. Iya. Sudah bisa ngomong sama. Sampai ya. Sampai Ibu. Sampai Ibu. Belajar saya lebih tinggi ya, angka tadi. Iya Bu. Sampai Ibu. Jadi jawabannya memang angka Bu. Baik Bu, oke baik, terima kasih Sabrina. Sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, kita mau bahas dulu. Kemarin kita belajar apa sih? Cerita fiksi dan fiksi. Ya, kita kemarin cerita mengenai cerita fiksi dan Cerita fiksi. Nah, di dalam cerita fiksi ini kemarin sudah disebutkan ada apa saja. Dongeng, novel, cerpen, puisi. Puisi itu berita puisi. Apakah puisi itu cerita? tidak. Bukan ya, berarti tidak termasuk ke dalam cerita fiksi. Emang puisi itu apa? Puisi itu adalah kumpulan kalimat yang berisikan perasaan seseorang. Jadi dia itu bentuknya seperti syair. Gitu. Kalau cerpen kan, kalau untuk cerita kan dia sifatnya kan narasi itu dia menceritakan secara detail. Ya, nah untuk cerita fiksi kita tahu fiksi artinya apa? Imajinasi. Hayalan, terus kemudian imajinasi. Ungkap. Ya kan? Kenapa? Tidak nyata Ibu. Tidak nyata ya. Ini semua masuk ke dalam fiksi ya. Fiksi. Tidak nyata. Editan Ibu. Nah, editan. Nah, untuk pembahasan dari cerita fiksi ini ada yang masih dibingungkan? Tutup ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai ini cerita memahami fabel. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya secara singkatnya fabel itu apa.
Kalian melihat dari sana ini ada gambar apa? Gambar Harimau. kucing itu, kucing. Harimau. Kucing. Kucing itu. Itu harimau ya, tapi karena dia apa namanya? Itu masuk. Nah, dilihat dari gambar salin dia yang diberikan, kira-kira fabel itu apa sih? Cerita yang tokohnya hewan itu. Cerita yang tokohnya hewan. Ceritanya semuanya tentang hewan. Tentang hewan. Kalau coba Anta susun kalimatnya. Fabel itu apa tadi kan katanya? Ya, tokohnya hewan. Semuanya membahas tentang hewan. Hayalan. Hewan terus hayalan. Apalagi Tidak nyata. kalian pernah nonton TV nggak yang dia itu pada zaman dahulu? Nah, selalu masuk ke dalam fabel karena tokohnya Kancil. kemudian ya kancil, terus kemudian apa buaya. Berarti Coba kalau disusun kalimatnya jadi gimana? Kata tadi ya. Ya, tadi kan tokohnya hewan, terus kemudian hayalan. Terus apa lagi nih kalau kita seolah-olah itu hewan itu menjelaskan layaknya manusia, punya sifat seperti manusia. memiliki sifat seperti manusia, bisa berbicara, bisa mencium, bisa makan. Nah, coba disusun kalimatnya skemanya nih jadinya. Jadi fabel adalah sebuah cerita fiksi yang berisi hayalan yang diperankan oleh tokoh hewan. Seolah-olah tokoh hewan itu memiliki sifat layaknya manusia, bisa makan, bisa beraktivitas layaknya manusia. Betul. Ya, cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, kemudian tentunya fabel termasuk ke dalam jenis cerita fiksi, bukan tentang kehidupan nyata. Emang di kehidupan nyata ada gajah berbicara? Tidak. Emangnya ada kancil yang dia itu apa namanya? Bisa melawan buaya? Tidak. Kan tidak ada. Itu semua hanya fiksi belaka. Tidak nyata. Oke. Kemudian mengapa sih kamu belajar fabel? Karena Alasannya menilai sifat. Kenapa? Coba satu-satu ke kanan. Oke. Karena selalu asik. Asik. Karena menarik ya. Hewan-hewan tadi tuh berisi hewan. Aku Bu, Ya boleh Anda. kalau saya Bu, karena itu apa? Di sini udah ada ya. Bukan Bu, karena Karena itu lucu. karena aku juga benar ya karena namanya itu tokohnya itu dari hewan-hewan. Ya, Kancil. Nah itu kan membuat seseorang itu jadi lebih tertarik untuk membacanya. yang terutama anak kecil. Terutama anak-anak. Nah, anak-anak biasanya suka nih apa namanya belajar tokohnya tuh hewan. Ya, dalam pembelajaran ini kenapa murid itu perlu dipelajari karena mengajarkan nilai kehidupan secara menyenangkan melalui tokoh-tokoh binatang yang penuh makna. Jadi terdapat pesan moral di dalam cerita fabel tersebut. Semoral. Ya, terdapat pesan moral. Selanjutnya, kemudian ciri-ciri dari fabel bisa dibacakan sampingnya. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya ada 5 itu. Yang pertama, Tokohnya berupa binatang yang memiliki watak seperti manusia. yang tadi sudah kita bahas ya. Terus Ya. yang kedua, Kedua, alurnya singkat dan sederhana. nomor singkat. Cerita antar sama dia. Tapi ini gak sederhana Bu. Rumit ya? Ya, Bermakna. Oh, bermakna. Selanjutnya apa Sabrina selanjutnya? Tokoh ada yang baik dan buruk. Tokohnya. Tokoh ada yang baik dan buruk. Selanjutnya,
Tema dan pesan moral dituliskan dalam cerita. Nomor 4, tema dan pesan moral. Iya. Pesan moral dituliskan dalam cerita. Yang kelima, pendahuluan cerita sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Benar-benar sangat singkat. Nah itu ya. Jadi tokohnya binatang. Ini sudah jelas ya. Semua fabel itu tokohnya adalah binatang. Terus kemudian kedua, alurnya singkat dan sederhana. Benar nggak? Pernah baca fabel? Pernah. Gimana? Nonton biasanya ya. Ceritanya singkat dan sederhana, betul? Betul. Kemudian yang ketiga, tokohnya ada yang baik dan ada yang buruk. Kenapa cerita harus baik dan buruk? Kenapa harus ada tokoh baik dan harus ada tokoh buruk? Karena biar seru, kalau baik-baik aja itu nggak ada seru-serunya. Karena udah suka yang baik. Oh, sukanya ada yang buruk-buruknya. Kalau karena nanti akan endingnya akan melahirkan pesan moral tersirat di dalamnya. Oke, betul. Betul ya, ya. Kenapa dalam fabel itu tokohnya harus ada yang baik dan ada yang buruk? Karena memang tadi tujuannya adalah untuk memberikan pesan moral. Ya. Nah, kalau tidak ada yang berperilaku buruk, bagaimana seseorang bisa belajar dari cerita tersebut? Betul ya. Terus kemudian tema dan pesan moral dituliskan dalam cerita. Biasanya kalau untuk fabel itu tema dan pesan moral itu memang sudah tertulis gitu. Dia tersecara tersirat di dalam. Terus kemudian pendahuluan cerita sangat singkat dan tidak berbelit-belit. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu kalau fabel itu biasanya awalnya seperti apa? Dia singkat dan tidak berbelit-belit. Pendahuluan. Pada zaman dahulu hiduplah seorang kancil, seorang apa ya? Hiduplah seekor kancil Dan buaya, kancil saling berfungsional ya. Jadi dia singkat dan tidak berbelit-belit. Kalau untuk cerita yang lain kan biasanya dia lebih kompleks gitu. Misalnya namanya siapa, terus kemudian dia tuh dari mana, isinya seperti apa, biasanya seperti itu. Tapi kalau fabel itu dia hanya singkat dan tidak berbelit karena memang target dari fabel ini pembacanya memang anak-anak yang seharusnya dimodifikasi menjadi lebih sederhana. Lanjut untuk struktur fabelnya. Fabel ada apa saja sih Pak? Ada orientasi, kompilasi. Iya, berarti kompilasi. Ibu salah tulis ini seharusnya komunikasi anak-anak. Komunikasi. Mohon maaf nanti kalau dicatat di bukunya komunikasi. Itu salah tulis teman-teman ya. Komunikasi, resolusi dan polda. Oke, resolusi. Oke, tadi struktur tabelnya berarti ada kan? Singkat saja sebetulnya. Pertama, orientasi pembukaan, bagian permulaan. Tadi pembukaannya tadi tidak berbelit ya pembukaannya. Pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil atau terus kemudian komunikasinya itu klimaks pada sebuah cerita komunikasinya. Terus kemudian resolusi, pemecahan masalah. Bagaimana sih si tokoh itu dalam memecahkan masalahnya? Itu nanti juga menjadi poin penting di dalam sebuah fabel. Nah, kemudian ada koda. Koda itu pesan moral. Karena memang paling penting yang seharusnya ada di dalam teks fabel. Kalau tidak ada teks koda, kalau tidak ada koda berarti tidak sempurna strukturnya. Ada sinyal Ya, lalu untuk apa dibuat teks fabel kalau tidak ada koda dalam ceritanya? Itu ya anak-anak. Kemudian untuk unsur intrinsiknya ada apa saja di sini?
Bisa dilihat ada tokoh, terus kemudian latar, alur, sudut pandang, tema, dan amanat. Tokoh contohnya, kalau sini ada apa? Sapi, Ada sapi, dua. Iya, ada burung kan punya. Oh, tidak terlihat ya. Terlihat itu Terlihat dikit saja. Dan kemudian ada watak dari setiap hewan itu seperti apa? kecil, cerdik. Ya, kalau yang sering kita tahu, Itu ada spidol yang satu lagi. oh iya, terima kasih ya. Itu tadi kalian yang mengisi. Iya. Terima kasih ya. Ada watak. Seperti tadi ya, kancil wataknya cerdik, Dua pemalas. terus kemudian ada apa sombong dan lain sebagainya. Kelinci yang sebelum Kunci ya semuanya. Terus kemudian ada latar. Kalau untuk fabel itu biasanya kita di hutan atau di sungai ya, yang berhubungan dengan alam karena memang kan tokohnya adalah hewan-hewan. Kemudian alurnya, untuk alurnya biasanya tidak dibuatnya tidak sulit ya. Jadi biasanya untuk alur itu hanya maju. Atau kalau mundur memang biasanya flash background itu pun tidak begitu secara kompleks gitu, maksudnya masih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Kemudian untuk sudut pandangnya, sudut pandang ada berapa? Dua sudut pandang pertama dan ketiga. Kemudian tema ya, tema serta amanah. Oke. Dari unsur intriksi terus kemudian struktur di dalam sini, Ibu mau minta tolong kalian mencari unsur serta struktur yang ada dalam sebuah cerita fabel. Oke, Ibu mau nanya Bu? Ya boleh. mengenai Mana? tadi yang alur kan alurnya tadi kata ibu itu Bu yang mau cari. Ya, Itu alur kan alurnya apa itu dari kita. Tapi kalau di yang menceritakan cerita dia pada zaman dahulu berarti itu Iya. Iya bisa mundur, tapi dia dengan bahasa yang memang tidak sulit gitu, masih mudah dimengerti oleh anak-anak. berarti alurnya Iya ada mundur juga, nggak selalu maju. Jadi ternyata ada mundur dan ada maju. Ibu, kalau cerita Barbie itu masuk ke fabel atau tidak Bu? Karena kan ada hewan-hewan di dalamnya itu. Enggak ya. Kalau untuk fabel itu biasanya dia semua tokohnya. Walaupun memang ada manusia itu biasanya petani atau sebagian kecilnya saja, tapi untuk secara kan kalau untuk dalam Barbie kan hewan-hewannya kan cuma sedikit tuh. Ya. Lebih banyaknya tokoh dari orangnya dari manusia, jadi tidak termasuk ke dalam. Sama kayak Filipinnya Bu. Iya, jadi kan yang banyak tokohnya kan dari manusia tuh. Meskipun dia ada ayam atau apa ya. kalau masa internet Masih ada ada hewannya utama. ada dialognya tidak? Ada. Dialognya kayak mana? Hewannya berbicara tidak? Berbicara. Dengan bahasa manusia. Beruang itu berbicara Bu. Iya, berbicara dengan bahasa manusia bukan? Dia kan hanya sebatas gerakan saja. saja itu belum Kalau mencari yang benar-benar ditemukan itu dari film, dari kartun pada zaman dahulu. Nah, itu yang benar-benar bisa disebut sebagai fabel. Gitu dia harus itu ya Bu. Kalau yang lain. Oke, sampai sini sudah paham? Ada yang ingin tanya lagi? Paham dulu. Oh, ya. Untuk tugasnya, silakan kalian mencari satu teks fabel dan kalian analisa. Kalian mencari dari ciri-ciri serta struktur dalam teks fabel yang kalian pilih. Paham? Contohnya dari kayak kita ya sedang mencari apa itu temanya, terus kemudian pesan moralnya itu apa. Itu sudah paham anak? Kami dulu tugasnya mohon dikumpulkan sebelum
pertemuan, sebelum pertemuan ibu. Jadi 1 kali sebelum pertemuan ya. Bermain ibunya di bawah di atas meja. Oke, ketua kelas jangan yang menyebut. Sudah cukup berarti ya. Tidak ada yang bertanya lagi. Sudah. Baik, merasa cukup seperti itu. Untuk refleksi, ini mau kita tolong ke Sabrina merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Fabel. Ya. Fabel. Jadi fabel itu cerita yang tokohnya hewan semua, punya sifat seperti manusia, dan dalam cerita tersebut terdapat pesan moral itu. Strukturnya ada orientasi, motivasi, resolusi, dan koda. Ciri-cirinya tokohnya binatang, alur singkat, tokohnya ada yang baik dan buruk, tema dan pesan moral ditulis dalam cerita, dan pendahuluan sangat singkat. Sudah cukup? Terima kasih Sabina. Terima kasih juga untuk anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak terapkan gitu ya, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk kedua kelas bisa dipimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu Alfi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Nanti tolong untuk dihapus ya. Baik, Bu. Panduan observasi ketujuh, keterampilan mengajar bertanya. Nama calon guru Yola Anissa Dewi dengan NIM 231304155, tanggal 21 November 2025. Pada pukul 13.00 dengan topik mengenal fabel, kelas 8 semester ganjil pengajaran bahasa Indonesia. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar sudah baik, seperti penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat, pemberian acuan, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir, dan penyebaran pertanyaan. Lalu komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, Yola Anissa sudah baik dalam pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, sudah baik dalam pengaturan urutan pertanyaan, sudah baik dalam peningkatan terjadinya interaksi. Lalu, komponen negatif yang perlu dihindari, Yola Anissa perlu meningkatkan mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Lalu, Yola Anissa sudah baik dalam menghindari menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk dulu sebelum bertanya. Namun, Yola Anissa juga perlu meningkatkan kembali dalam mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Sekian, terima kasih.